Horas, salam mardongan jala markop tu hita sa sudena. Kop nami na adong di huta dohot na di Pangarato, di Potang Nyerion, au di Sada, kobun karet di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Guys, hari ini aku sedang berada di salah satu kebun pertanian karet. Ya, berbagai macam sebutan kalau di wilayah Tapanuli bagian selatan, yang khususnya di Padang Bolak, kalau kebun rambung itu disebut kebun karet. Ya, kalau di wilayah lain di arah Labuhan Batu Raya disebut rambung atau juga di wilayah lain. Jadi istilah molo ke hita makkorek, molo di daerah Padang Bolak makkorek berarti itu mengguris atau menderes. Kalau di wilayah lain ada mengatakan mengguris, ada juga mengatakan menderes. Jadi berbagai macam sebutan istilah yang semuanya adalah tujuannya untuk mencari getah daripada pohon rambung atau pohon karet ini. Mengingat masa lalu, masa kecil, saya tumbuh besarnya itu sebagai anak petani. Jadi bisa dikatakan 60% saya sekolah itu dibiayai dengan hasil daripada karet atau hasil daripada rambung, dan 40% lagi itu hasil daripada pertanian sawah. Satu kenangan yang tidak bisa dilupakan ketika saya syuting atau melintasi beberapa daerah di Sumatera itu, ketika melihat pohon rambung itu akan terngiang di pikiran saya dan mengingat masa lalu, masa kecil saya, dan juga sering bermain. Jadi getah atau pohon karet yang rambung yang menghasilkan getah ini biasa proses untuk mencari hasilnya itu atau mengambil hasilnya itu kita butuh proses 3 kali atau 4 kali menderes. Ya, setelah 3 kali menderes atau 4 kali menderes, kita tinggal menuai, kalau istilah di Padang Bolak, guarna menduduk. Ya, kalau di wilayah lain namanya mengutip getah. Jadi mengutip getah, nanti itu dikumpulkan, akan ditimbang, dan di tokenya datang, baru di situ dijumlahkan hasil. Ada orang, adong halak makkorek karetnya sendiri, ada kalak makkorek karet ni halak. Yang maksudnya adalah ada orang dia mengguris atau menderes rambungnya sendiri, tapi ada juga orang lain menderes atau mengguris daripada rambung orang lain. Nah, di sini ada sistem pembagian. Ada sistem pembagian yang dilakukan antara pekerja dan para pemilik. Itu biasanya kalau di zaman dulu di tahun 80 atau 90-an itu bagi 3. Ya, dalam arti bagi 3 itu 2 bagian untuk si pemilik kebun karet, 1 bagian untuk si pekerja karet. Nah, sesuai perkembangan atau kesulitan yang ada dengan harga yang beberapa tahun ini harga getah itu cukup prihatin, bertahan dan tidak ada kenaikan, maka kesepakatan yang dilakukan antara pemilik kebun dan pemilik rambung itu bagi 2, artinya 50%. Kalau harga getah 6.000 berarti 3.000. Oke, kita lanjut untuk ke video berikutnya. Pohon rambung sendiri itu menjadi pencaharian utama di beberapa masyarakat di wilayah Sumatera. Ya, pohon rambung adalah termasuk pohon yang berusia cukup bertahan lama sampai 25 tahun. Jadi untuk proses mengambil getahnya ini biasanya diguris selama 3 hari. Nanti dia akan menghasilkan getah yang ditampung. Kalau di kampung-kampung itu biasanya di dalam takar seperti ini. Ya, ada beberapa kalau perusahaan getah yang resmi atau mungkin yang punya modal bagus itu ada penampungan getahnya itu dari plastik. Nah, ini dia guys, ini mungkin sudah 4 hari ya. 4 hari, berarti ini tinggal dikutip. Nanti ini dikutip, disusun dalam satu ember atau goni atau sejenis lainnya. Nanti tinggal dikumpul dan ditimbang. Kemudian rambung itu merupakan salah satu tumbuhan yang tidak rumit untuk dirawat. Ya, jadi bagi mungkin yang kurang modal atau mungkin tidak khusus
memberikan perawatan itu nggak menjadi masalah. Tidak seperti tanaman yang lain yang harus rutin kita berikan perawatan-perawatan seperti memupuk gitu. Jadi kalau rambung ini cukup kita bersihkan di sekitarnya, dibabat atau dirondap atau dibersihkan dengan cara lainnya. Kalaupun kita mau memupuk, itu paling orang-orang yang punya modal itu sekali setahun dipupuk untuk memberikan hasil yang lebih baik daripada getah yang akan dihasilkan oleh pohon rambung itu sendiri. Nah, kalau untuk rambung ini sendiri itu sekarang banyak dirubah sistemnya. Maksud saya yang dulunya mayoritas penduduk di bagian Tapanuli bagian selatan, khususnya di Padang Lestari itu didominasi dengan pohon karet, pohon rambung. Tapi seiring perkembangan zaman, karena memang masyarakat ingin merubah pola perkebunan yang lain seperti menanam kelapa sawit, sekarang itu pohon karet sudah banyak ditumbang, dirubah menjadi kebun sawit. Karena mungkin masyarakat menganggap pohon sawit itu lebih bisa menghasilkan yang banyak dibanding daripada pohon karet. Oke, kaukum nami nadi hutan nadi Pangarato, guys, dimanapun anda berada, itu dia tadi celote-celote tentang perkebunan karet. Ya, karet adalah merupakan termasuk juga warisan, karena dari zaman penjajahan Belanda karet ini sendiri sudah ada, dan bahkan ada di beberapa desa, termasuk di desa saya, masih ada karet yang merupakan karet yang memang bibitnya itu atau anak-anak daripada warisan di zaman penjajahan dulu. Itu namanya kalau di istilah di kampung karet getek atau karet, ada di istilah di beberapa daerah yang lainnya. Tapi sekarang itu udah mayoritas orang menanam karet dengan karet kawinan atau karet tongkat atau sejenis lainnya. Nah, jangan sepele dengan karet, karena generasi yang 90-an ke bawah rata-rata itu dibesarkan atau disekolahkan daripada hasil karet itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang punya kenangan tentang pohon rambung atau pohon karet di masa kecilnya atau waktu di kampung dulu, silakan memberikan komen-komen di bawah ini. Kita saling berbagi cerita kenangan-kenangan tentang pohon karet. Nah, dan karet ini juga kalau di beberapa daerah tertentu dimanfaatkan bukan hanya getahnya saja, tapi itu biji karetnya juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Bahkan ada orang bisa mengolah biji karet itu setelah direbus, dikupas, dibelah, dikupas daunnya, dijadikan seperti makanan yang bentuknya seperti tempe dan menjadi makanan yang nikmat dan aman dikonsumsi. Nah, tapi di sini kita bukan cerita untuk membuat makanan dari biji karet, tapi kita di sini menceritakan tentang bagaimana tumbuhan karet ini begitu banyak manfaatnya, dan besar harapan kita karet ini akan bertahan menjadi bagian daripada mata pencaharian petani masyarakat di wilayah kita. Aku bangga jadi anak petani, karena kenapa? Sebagai anak petani aku memiliki banyak pengalaman hidup, yang artinya yang mulai dulu kita dari kampung, dari desa menjadi anak petani, itu banyak pelajaran-pelajaran atau kenangan-kenangan yang membuat kita untuk tidak sombong dan akan sadar diri. Wah, kalaupun aku sukses hari ini, dulunya aku adalah seorang petani. Kalaupun aku hebat sekarang ini, aku ingat dulunya aku adalah seorang petani. Jadi semuanya menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga, dan jangan malu menjadi seorang anak petani. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kita sore hari ini. Mudah-mudahan bincang-bincang atau cerita-cerita saya tentang pohon karet ini bermanfaat dan mengingatkan memori pada kita semua. Jangan lupa bagikan video ini, klik like. Yang belum mengklik subscribe, silakan klik subscribe. Kalau masih tanda merah berarti belum diklik, dan dilanjutkan dengan klik tanda lonceng. Dan jangan lupa berikan komen-komen positif dan komen-komen terbaik yang membangun di akun ini. Terima kasih, salam semangat buat kita semua. Horas.